Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Happy Al-Haq dalam acara yang penuh akan informasi produk lokal hanya di Omah Bakulan, solusi belanja produk Indonesia yang bisa kamu saksikan melalui tayangan kami, yaitu live streaming kami di lensa44.com/live dan juga channel YouTube kami di Adi TV Streaming Official. Nah, tentunya di edisi hari ini Happy tidak sendirian karena Happy sudah ditemani oleh Ibu Susi Harini selaku owner dari AADS yang beralamatkan di Kemusuh RT 01 RW 19 Banyu Rejo Tempel Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, sebenarnya apa sih AADS itu? Tentunya ada cerita di balik nama AADS. Oleh karena itu, tidak usah berlama-lama, mari kita berbincang-bincang dengan Ibu Susi Harini. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah spesial. Alhamdulillah spesial. Spesial apa Bu? Ya bisa ketemu sama Sepi dan teman-teman pastinya. Oke, baik. Kemudian dari Tempel tadi apakah macet Ibu? Lumayan ya Bu ya. Menandakan Jogja sudah hidup kembali. Betul, Jogja sudah hidup kembali. Saya penasaran dengan nama AADS tadi. Kalau misalkan kita throwback ke belakang, ada film yang namanya AADC. Yes. Ini kenapa namanya AADS Ibu? Karena kalau versi lucunya, versi narsisnya, karena kalau di AADC kan ada apa dengan cinta. Iya. Ya di AADS ada apa dengan Susi. Enggak, itu cuma bercanda aja Mas. Iya. Ada apa dengan Susi? Karena Ibu namanya Bu Susi. Dan bukan hanya saya, saya 3 bersaudara, kebetulan nama depannya Susi semua. Oke, begitu. Tapi kalau aslinya ada Mas. Apa itu Bu? Karena saya itu tinggalnya di desa. Jadi saya merasa punya banyak anugerah, jadi ADS itu singkatan dari Anugerah Anak Desa Sleman. Anugerah Anak Desa Sleman, tentunya itu penuh harapan, penuh makna tentunya ya Bu ya. Jadi kami pengen bahwa siapapun yang tinggal dimanapun mereka, walaupun seperti saya tinggal di desa, tidak ada penghalang untuk kita meraih cita kita. Betul sekali. Itu adalah sebuah harapan yang tentunya semua inginkan gitu ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu di meja ini sudah ada gitu ya Bu ya. Sudah ada beberapa produk tentunya dari Ibu Susi. Bisa diceritakan nggak Bu satu-satu dari produk dari AADS ini Bu? Monggo Bu. Kalau sudah cerita, untuk pertamanya adalah kita itu punya produk keripik bayam. Keripik bayam. Kalau ditanya lagi, sebelum ditanya saya jelasin, saya jawab Mas. Belum ditanya udah dijawab. Gak apa-apa Bu, yaitu kenapa keripik bayam? Karena keripik bayam ini adalah makanan favorit keluarga awalnya. Saya juga suka keripik bayam. Oh gitu Mas? Iya. Cocok. Cocok banget Bu. Kemudian Bu, Nah, jadi gini ceritanya kenapa keripik bayam, karena itu tadi pertama sudah tahu cara memproduksinya, sudah tahu kalau semua saudara suka pasti kalau dijual laku dong kayak gitu. Kenapa punya pikiran seperti itu? Karena sebelum kami membuat produk keripik bayam ini menjadi sebuah kendaraan untuk berbisnis, saya dan adik saya itu mengikuti kelas entrepreneurship. Kelas entrepreneur. Ya, di tahun 2008. 2008, sudah cukup lama Bu. Tapi masih pengen lama Mas. Jadi 2008 kami ikut kelas entrepreneurship, kemudian di kelas itu banyak materi yang sangat cocok dengan pola pikir kami, tapi keberanian untuk membangun usaha itu masih jauh. Untuk dipraktekkan baru di 2009 kami berani. Nah, kesimpulan dari 1 tahun mengikuti kelas itu, keripik bayam aja yang diangkat karena sebagian besar permasalahannya kita sudah paham. Jadi kita tinggal membahas, menganalisa di marketingnya. Di keripik bayam ini ada berapa rasa Bu kalau boleh tahu? Jadi yang
pertama kali kita buat itu 2 rasa, original, kemudian sama yang paru. Oh, paru. Kenapa 2 rasa? Karena kalau satu, yang original itu dari dulu sudah ada. Iya, Termasuk ibu, ini kan resep dari ibu saya. Nah, ibu itu bikinnya hanya original saja. Nah, berarti hasil dari ikut belajar tadi, nah itu kita harus punya inovasi. Betul. Nah, inovasi yang muncul, idenya adalah rasa paru. Rasa paru, berarti ada rasa kedua. Ya, ini rasa yang pertama kali kita lempar langsung 2 rasa. Oh, langsung 2 rasa. Nah, yang pedes ini hadir di 2018. 2018, luar biasa dengan proses yang begitu panjang ya Bu ya. Terus apa sih Bu perbedaan dari keripik bayam dari AADS ini dengan keripik bayam yang ada di luar sana? Pasti akan ada lah ya Bu ya. Boleh nanya Mas? Boleh. Kalau Mas Happy ngomongin keripik bayam, yang pertama ngebayangin warnanya apa? Warnanya hijau. Oke, yang di AADS warnanya putih seperti di gambar. Warnanya putih Bu, boleh saya buka Bu? Boleh. Oke. Kok saya penasaran ya, kenapa warna? Oke. Gampang, ada ini. Yang ini ya Bu. Oke, saya buka ya Sobat Tumbas ya. Terus habis itu Bu, dengan satu produk yang pengemasan yang begitu apik ini, harganya berapa Bu kalau boleh tahu Bu? Kalau harga hari ini dan kemarin beda Mas. Ya, semua udah tahu ceritanya tentang harga bahan baku yang berubah. Berubah ya Bu ya. Jadi dari awal di 2009 itu kita sudah tampil dengan kemasan dus. Wow, luar biasa Bu. Dimana saat itu dunia percetakan belum seperti hari ini. Jadi kalau hari ini kemasan dus udah biasa banget. Tapi kalau kita kembali ke 2009, di mana dunia informasi belum sekencang hari ini untuk dapat informasi percetakan saja, saya berdiri di pojokan ruang. Kenapa? Karena di pojokan itu ada telepon, telepon rumah. Kemudian saya pakai yellow badge nyari di mana ada percetakan. Gitu. Luar biasa. Dan ternyata ini berarti pengemasannya sama persis dengan tahun 2009, tentunya dengan beragam inovasi ya Bu ya? 2 kali. Oh, 2 kali. Yang pertama bentuknya nggak seperti ini, jadi dia nggak bisa ditumpuk. Alasannya nggak bisa ditumpuk kalau ditaruh di toko oleh-oleh supaya nggak ditaruh di bawah sendiri. Terus kalau di atas sendiri penjualannya biar paling laris ya itu. Tentunya penuh makna tadi ya Bu ya. Baik, saya coba ya Bu ya, saya buka. Wah, ternyata benar Sobat Tumbas. Warnanya biasanya adalah warnanya itu hijau royo-royo. Ini kita buka. Sling. Hijaunya di dalamnya. Hijaunya di dalam ya Sobat Tumbas ya, bisa dilihat. Ini hijaunya di dalam. Kemudian di balik ini tentunya warna putih. Warna putih ini didapatkan dari tepung ya Bu ya. Tepung ya. Bisa saya coba ya Sobat Tumbas ya. Nanti kalau yang lain kepingin Mas. Nggak apa-apa Bu, nanti bisa mesen ke Ibu. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya berbeda dengan keripik bayam yang ada di luar sana. Ini benar-benar renyah. Renyahnya dapat, rasa parunya juga dapat. Kemudian yang saya highlight adalah empuk Bu. Kok bisa Bu, empuknya ini benar-benar empuk Bu? Ya supaya karena mungkin gini Mas, kenapa empuk? Karena kemarin kan, tadi kan ceritanya resepnya dari ibu saya. Ibu saya sudah sepuh. Oh anjir. Kalau dahar kan suka yang empuk-empuk. Empuk gitu ya Bu ya. Iya. Rasanya enak banget Bu, dan tepungnya juga kerasa, asinnya juga sudah pas, dan rasa parunya yang tadi sudah saya jelaskan juga enak banget. Kalau misalkan Ibu inget nggak Bu, sosok Pak Bondan biasanya kalau misalkan mengatakan masakan yang enak seperti apa Bu? Maknyus ya. Itu enak banget Bu, dan tentunya ini menjadi sebuah inovasi dari Tempel Sleman untuk Indonesia, tentunya untuk dunia. Seperti itu ya Bu. Kalau boleh tahu tadi Ibu belum menjelaskan harganya Bu. Harga untuk saat ini dijualnya dengan harga 30.000 per kemasan. Satu pack. Ya. Ini isi berapa gram Bu kalau boleh tahu?
90 gram saja, karena ini memang terlalu ringan dibanding dengan produk lain. Jadi kalau tadi pertanyaan tentang pembedanya, selain warna, kemudian empuknya tadi, kemudian ada lagi adalah minyak. Biasanya yang kalau yang kemasan umumnya itu di bawah akan ada minyaknya. Ada minyaknya. Nah ini kan coba tangannya Mas Happy lihat, nggak seberminyak. Betul. Tidak seberminyak yang ada di luar sana. Dan ini tanpa menggunakan alat spinner, karena dia kalau pakai spinner hancur. Oke. Terus menggunakan alat apa, Bu? Peniris biasa. Oh, peniris biasa, Bu. Penirisnya sederhana saja. Kita pakai kertas. Jadi kelemahannya adalah tidak bisa hari ini digoreng, langsung di packing. Itu saja. Disimpan dulu ya, Bu. Satu malam baru bisa di packing. Gitu. Ya. Kemudian, Bu, biar Sobat Tumbas ini penasaran dengan rasa renyahnya AADS. Bagaimana sih, Bu, cara memesannya kalau boleh tahu? Cara memesannya bisa langsung WhatsApp ke 081 578 172 550. Betul sekali ya. Dan tentunya untuk Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, saya ulangi sekali lagi, kalau misalkan Sobat Tumbas itu ingin merasakan kenikmatan, kerenyahan dari keripik bayam AADS ini Sobat Tumbas, yaitu dengan cara 081 5781 72550, atau bisa lihat di bawah ini. Sudah ada kontak personnya, kemudian sudah ada Instagramnya, yaitu @kabar_AADS. Yang beralamatkan di Kemusu RT 01 RW 19 Banyu Rejo Tempel Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ya, Bu ya. Kemudian selain ada keripik bayam, Bu, ada apa aja sih, Bu, di AADS ini, Bu? Begitu ya. Jadi karena itu tadi kan AADS Anugerah Anak Desa Sleman. Nah, kita punya tagline, Mas. Oke, apa, Bu? Apa-apa ada di sana. Apa-apa ada di sana, luar biasa ya. Ternyata AADS ini banyak akronimnya ya, Bu ya. Ada lagi, Mas. Apa, Bu? Ada Aku di Sampingmu, Mas. Waduh, betul sekali, ada Ibu Susi di sampingnya Happy ya, Sobat Tumbas ya. Dan tentunya warna kita matching, Bu, putih biru. Oh, bisa ya? Bisa, karena sudah sehati tadi, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini di depan kita, Sobat Tumbas, ini sudah ada kalau nggak salah mendoan ya, Bu ya. Bisa diceritakan nggak, Bu? Kenapa sih kok keripik bayam disandingkan dengan mendoan gitu, Bu? Itu? Iya. Nggak nyambung ya sebenarnya. Nyambung-nyambung aja sih, Bu, kita sebenarnya. Sambungin yuk. Okay. Jadi kembali cerita 2008 yang ikut seminar, workshop itu tujuannya kan belajar, Mas. Dan karena saya tidak sekolah tinggi, tapi kan bukan berarti berhenti belajar. Betul. Nah, saya belajarnya diantaranya lewat beberapa seminar dan workshop. Di 2014, saya masih 2008 awal ikut-ikutan seminar-seminar kayak gitu. Kemudian 2009 punya produk, saya masih lanjut belajar. Lanjut belajar ya. Dan sampailah pada suatu hari di tempat seminar, kenal sama temen mahasiswa yang kuliah di Jogja, berasal dari Banyumas. Nah, karena workshopnya tentang kewirausahaan, beliau pun punya sampingan jualan mendoan. Nah, dari perkenalan ini, saya nanya, mendoannya ambil dari mana, Mas? Dari Banyumas, dari daerah saya. Saya kebayang, tempe kan barangnya mudah busuk dan sebagainya. Terus pengiriman kan pastinya ada biaya tersendiri untuk pengiriman ini dan pastinya tidak murah. Nah, pertanyaan saya muncul, kenapa nggak ambil yang di Jogja, yang produk-produk Jogja, enak yang dari Banyumas, jawabannya. Saya nanya lagi, udah nyoba berapa supplier mendoan buatan Jogja? Jawabannya belum pernah nyoba. Artinya kan jawabannya tadi nggak fair. Itu ngobrolnya kami di saat Ramadan menjelang Lebaran. Beliau mau mudik, kemudian gerobak mendoannya rusak, diservis di tempat saya karena AADS tadi diantaranya kita punya bengkel, Mas. Nah, diservis di rumah, kemudian diskusi itu. Kita janjian besok kapan kamu balik Jogja, tak gawe ke mendoan.
kamu bawa yang dari Banyumas, nanti dimasak dengan bumbu yang sama, rasanya bagaimana? Itu singkat cerita terjadi kesepakatan, terus saya buatkan, nyoba 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya dipakai untuk acara pertemuan teman-teman Banyumas yang ada di Jogja. Beberapa orang nggak komplain, ada di antaranya yang komplain, ini bukan dari kita ya? Iya, ketahuannya dari kurang tipis. Kemudian saya belajar lagi sampai tidak mendapatkan komplain. Akhirnya saya jadi suppliernya si Mas tadi, Mas mahasiswa tadi. Saya mikirnya, gawe setitik ya rugi. Nah, saya tambahin, saya pasarin sendiri. Sampai akhirnya berjalan sampai hari ini. Si mahasiswa tadi sudah lulus, sudah kerja, sudah meninggalkan dunia mendoan, saya lanjutkan. Betul sekali, dan tentunya tadi kalau misalkan kita menilik ke belakang, berarti ibu ini benar-benar belajar, tidak lelah untuk berproses dan menghasilkan sebuah karya dari Sleman untuk Indonesia tentunya. Ya, Bu, ya. Baik, ini begitu ya Sobat Tumbas ya, ini begitu luar biasa cerita yang sangat inspiratif di edisi hari ini tentunya dari Bu Susi. Nah, ketika Sobat Tumbas ingin merasakan kenikmatan dari mendoan yang sudah Ibu jelaskan, kemudian keripik bayam juga boleh banget, bisa banget cara memesannya ada di bawah ini Sobat Tumbas, yaitu di 081578172550 atau bisa di Instagramnya di @kabar_aads. Dan Ibu Susi, ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Nanti kita lanjut di backstage, nanti kita cerita-cerita. Tentunya semoga dagangan dari AADS ini ada apa dengan Susi ini gitu ya Bu ya. Semoga laris manis bisa dinikmati oleh masyarakat Jogja khususnya, dan tentunya untuk Indonesia yang luar biasa. Terima kasih. Sami-sami Bu, dan tentunya saya Happy Al-Haq mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Happy Al-Haq dalam acara yang penuh akan informasi produk lokal hanya di Omah Bakulan, solusi belanja produk Indonesia, yang bisa kamu saksikan melalui live streaming kami, yaitu di lensa44.com/live dan juga channel YouTube kami di AdiTV Streaming Official. Nah, tentunya Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, Happy di edisi hari ini tidak sendirian karena Happy sudah ditemani oleh Ibu Mutia selaku owner dari Dapur Kebuli yang beralamatkan di Janturan nomor 36, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak usah menunggu lama, mari kita berbincang-bincang dengan Ibu Mutia selaku owner dari Dapur Kebuli. Assalamualaikum Ibu Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dari kota Jogja tadi, apakah macet di jalan Bu? Lumayan macet. Lumayan macet ya Bu ya. Iya. Nah, kalau misalkan kita boleh tahu nih Bu, Dapur Kebuli Janturan Kota Yogyakarta. Kalau misalkan kita berbicara mengenai Dapur Kebuli yang tentunya Ibu miliki seperti itu ya Bu ya. Latar belakang Ibu mendirikan Dapur Kebuli ini bagaimana sih Bu? Latar belakang cerita di balik Dapur Kebuli yang tentunya sudah sangat terkenal di Kota Yogyakarta Bu. Jadi awalnya itu justru buka waktu awal pandemi. Oh, awal pandemi. Awal pandemi, ketika itu pingin usaha apa. Dulu awalnya online, terus lama-lama kok pingin punya, ada yang offline juga, jadi online sambil berjalan kayak gitu. Yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat, paling enggak tuh yang deket-deket sama rumah kayak gitu. Terus memang dari dulu suka berjualan dan suka kuliner. Oh iya, nah, saya juga suka kuliner Bu. Sama, jadi karena suka jajan, suka kuliner, pingin apa ya, terus jual makanan aja. Yang sekiranya mungkin banyak dicari, nasi kuning, tapi sama satu produk apa ini yang sekiranya bisa menjual. Iya, bisa menjual sama masih jarang kayak gitu. Akhirnya ya udah terus kepikir, sama nasi kebuli aja deh, supaya orang ada pilihan. Mungkin kalau nasi kuning sudah sering. Jadi langsung, yaudah sama nasi kebuli aja. Kayak gitu awalnya. Bu, terus kenapa sih Bu namanya kok Dapur Kebuli? Kenapa bukan Dapur Mutia gitu Bu? Ya itu karena awalnya waktu itu cuma terpikir produk saya ada nasi kebulinya nih. Kenapa ada dapurnya?
terus terang kalau tempat ini yang saya tempat ini di Gudeg Pawon, maaf nyebut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi karena di Gudeg Pawon saya tempat disuruh pakai kayak gitu. Oh ya Pawon gitu. Kan nggak mungkin kalau Pawon Kebuli. Gitu Jadi ya. ya udah terus namanya Dapur Kebuli Iya, gitu ya, karena Bu, ya. salah satu produknya ada nasi kebuli. Kemudian varian di Dapur Kebuli di Bu Mutia ini Iya. apa Bu? Ada apa saja sih? Kalau variannya untuk masakan itu ada nyediakan nasi kebuli, terus ada nasi kuning, sama ini nih yang terbaru ada nasi rawon. Nasi Iya, rawon. cuman ini kebetulan tidak saya bawa, Iya, mohon takut maaf. tumpah ya Bu ya. Iya. Jadi nanti nasi kebulinya ada nasi kebuli daging sapi, semuanya daging sapi. Daging sapi. Iya. Cuma nanti ada macam-macam varian toppingnya. Jadi ada telur balado, telur masak acar, terus ada ayam suwir sisit Bali. Nanti ya jadi yang membedakan itu nanti lauknya, pilihan lauknya ada ayam goreng. Kemudian harganya tentunya kan variatif ya Bu. Iya. Nggak mungkin disamakan daging sapi dengan daging ayam gitu ya Iya, Bu ya. enggak. Harganya monggo Bu silakan. Harganya termasuk murah, paling murah itu untuk nasi kuning yang standar karena kita terserah customer Iya. atau untuk belinya gitu milih yang apa. Kalau nasi kuning itu mulai harga 9.000 9.000 untuk nasi kuning itu standar. sudah ada apa saja Bu di dalam nasi kuningnya itu Bu? Nasi kuning sudah untuk yang 9.000 itu ada nasi kuning ini, Oh, yang nasi ini ya, Bu? kuning iya, terus ada kering tempe, kacang, lalu dada rawis, abon. Salap sambal, ya, Bu? iya, enak banget. Nanti harus dicoba. Oke, saya akan mencobanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu baru saya mencobanya gitu ya Bu ya. Kemudian untuk yang kebuli Bu. Kalau kebuli itu sudah ada irisan daging sapinya. Irisan daging sapi. Kenapa pakai daging sapi? Karena mungkin kalau kambing ada yang orang bisa makan atau tidak. Jadi kita cari aman kebuli daging sapi. Nanti sudah ada daging sapi di dalam nasinya. Lalu ada dadar iris sama acar masak. Nanti sama untuk pilihan toppingnya ada telur balado atau ayam suwir seperti itu. Untuk yang kebuli nih berapa harganya Bu? Harganya mulai 13.000. 13.000. Iya, sudah bisa. Itu kemasannya bisa pakai box atau dari Ibu sudah menyediakan besek mungkin atau pripon? Kalau dari saya ya seperti box kayak gini. Kalau untuk besek atau rice bowl kayak gini mungkin request ya, karena mungkin ada yang pesan untuk acara kayak gitu, kita bisa menyesuaikan sesuai. Oke. Kalau misalkan kita sudah berbincang-bincang berarti saya boleh mencoba ya Bu ya? Boleh banget, silahkan. Ini yang ini apa Bu yang ini? Ini nasi kebuli. Nasi kebuli. Kebuli pakai toppingnya itu telur balado. Telur balado ada acarnya ya Bu ya? Sudah ada acarnya. Ini segini satu rice bowl segini berapa Bu harganya? Ini sekitar Rp17.000. Rp17.000. Sangat murah sekali Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada. Ini untuk rice bowl nasi kebulinya sudah sangat komplit. Dan kalau misalkan dilihat bahwasanya Sobat Tumbas ini nasinya benar-benar padat bahkan sampai menutup rice bowl ini Sobat Tumbas ya. Kalau misalkan saya miringkan nanti takutnya telurnya gelinding ya. Jadi tidak akan saya gelindingkan. Oh kok tidak akan saya gelindingkan? Tidak akan saya miringkan maksudnya ya. Jadi di nasi kebuli ini, di rice bowl ini ya Sobat Tumbas ini bisa dilihat bahwasanya ini sudah ada nasi kebulinya, kemudian ada acarnya, dan juga ada telur balado ya Bu ya. Dan tentunya dengan harga Rp17.000 Sobat Tumbas bisa merasakan kenikmatan dari nasi kebuli by Ibu Mutia. Bisa saya coba ya Bu ya? Iya, silakan. Oke, saya pakai sendok yang ini saja. Saya akan mencoba yang nasi kebulinya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Rasanya enak Bu, nasinya juga pulen banget. Kemudian rasa rempah-rempahnya juga kerasa banget. Dan yang paling spesial, yang paling saya suka adalah ada irisan dagingnya Sobat Tumbas. Ini ada irisan daging sapi ya Bu ya? Iya. Kayaknya ada kismisnya juga. Oh, itu ada mungkin di kismisnya. bagian sini. Oke. Ya, jadi di nasi itu sudah ada irisan daging sapi, kismis. Jadi sebenarnya kita bikin seperti makanan aslinya, cuman beda di berasnya. Oke. Karena ini kan kita jualnya untuk sarapan pagi, untuk lokal. Jadi kita menyesuaikan berasnya istilahnya yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Seperti itu. Saya ingin mencoba yang telur baladonya ya Bu ya. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Telur baladonya enak sekali, Bu. Kemudian balado dan juga telurnya itu benar-benar apa ya, Bu, combine dan balance. Rasa pedasnya juga pas, ada rasa manisnya, tentunya identik dengan Jogja ya, Bu ya. Kalau misalkan terlalu pedas nanti masyarakat Jogja nggak terlalu suka gitu ya, Bu. Dan ini benar-benar enak. Kemudian untuk acarnya tadi juga sudah saya coba. Rasanya juga enak, tidak terlalu rasa cukanya juga hampir hilang, tapi ini benar-benar apa ya, Bu? Semua komponen yang ada di rice bowl ini benar-benar menyatu seperti itu ya, Bu ya. Oke. Ini dengan harga 17.000. Kemudian yang ini nasi kuning. Nasi kuning bisa dilihat Sobat Tumbas ya. Ini saya berani memiringkan karena tidak ada telur ya. Nasi kuning standar. Nasi kuning standar tanpa topping lauk. Oke, untuk yang rice bowl yang nasi kuning ini dengan harga berapa, Bu? Ini Rp12.000. Rp12.000. Penuh sekali ya Sobat Tumbas ya, kalau misalkan ditutup gitu ya. Nih ya, saya coba tutup ya Sobat Tumbas, tuh kan. Benar-benar luar biasa. Benar-benar padat ya, Bu ya. Dan tentunya hampir menutupi rice bowl ini Sobat Tumbas. Jadi di harga 12.000 itu ada kering tempe, kacang, abon, sambal, kemudian ada telur dadar, dan tentunya ada nasi kuning ya, Bu ya. Iya, nasi kuning. Baik. Kemudian, Bu, bagaimana sih, Bu, cara memesan agar Sobat Tumbas itu memesan di Ibu Mutia nih, Bu? Sebenarnya kalau ada offline-nya, offline store itu buka setiap hari, setiap pagi itu mulai jam 6 pagi sampai jam 12, sampai jam 12 siang. Atau misal sudah habis bisa tutup lebih awal, itu di Gudeg Pawon. Andai kata mau online gitu, ada di aplikasi online untuk pesan makanan itu sudah ada semua. Lalu bisa menghubungi nomor WhatsApp saya, itu di 081 8027 59511. Oke, bisa dilihat di bawah ini ya Sobat Tumbas ya. Ini sudah ada alamatnya, kemudian sudah ada nomor telepon, kemudian sosial medianya juga sudah ada ya, Bu ya. @dapurkebuli begitu ya Sobat Tumbas ya. Jadi untuk Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, ketika Sobat Tumbas ada hajatan, ketika Sobat Tumbas ada reunian mungkin ya, langsung saja ke Ibu Mutia untuk memesan nasi kebuli, kemudian nasi kuningnya gitu ya. Dan tentunya sangat banyak varian atau sangat banyak topping yang bisa Sobat Tumbas itu rasakan sendiri kenikmatan itu ya, Bu ya. Iya, betul. Apa sih, Bu, yang membedakan nasi kebuli dengan nasi kuning atau yang ada di luar sana, Bu? Mungkin kalau yang sudah pernah merasakan tahu, ini memang kalau penampilannya seperti nasi kuning biasa. Nanti kalau Mas Happy mau ngicipin, walaupun nasi kuningnya tampaknya sama itu, tapi insya Allah untuk nasinya sendiri kita berani rempah. Kalau orang yang sudah pernah ngicipin nasi saya, kalau dibilang walaupun nasi kuning berbumbu, istilahnya seperti itu. Terus lebih pulen, jadi orang kalau ngerasain ini lain sama nasi kuning yang dijual di tempat lain, seperti itu. Iya. Saya coba ya, Bu. Boleh ya. Banget. Rempahnya bagaimana? Iya, untuk membuktikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan sampai nggak bisa menyentuh nasinya karena lauknya banyak banget Sobat Tumbas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya Sobat Tumbas ya. Ini bisa benar-benar nasi kuningnya kalau misalkan dilihat seperti ini benar-benar pulen, kemudian ditambah dengan topping-topping yang begitu luar biasa, begitu istimewanya. Sudah ada kering tempe, kacang, kemudian telurnya juga sudah ada ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Benar, Bu. Apa yang Ibu katakan tadi benar, bahwasannya nasi kuning yang Ibu jual ini benar-benar berbeda. Kepulenannya juga luar biasa, bisa dikatakan 100 dan saya kasih jempol 4. Rempahnya juga enak sekali, kerasa. Sebenarnya rempah apa sih, Bu, yang digunakan untuk membumbui nasi kuning dan juga nasi kebuli ini, Bu?
Kalau mungkin ada beberapa bumbu yang sama dengan yang dipakai orang-orang, cuman ada istilahnya kalau kita berani di bumbu, berani. Jadi mungkin ada yang ditambah dan yang paling penting kuncinya nasi kuning saya pakai kunir, kunir asli. Kunir asli. Dan itu kunir yang memang betul-betul masih kunir, tidak yang bukan bubuk, iya, bukan yang instan bubuk. Apalagi mungkin ada yang memakai pewarna, tidak. Ini jadi untuk menghasilkan nasi kuning yang seperti ini nih. Kunirnya kunir asli dan saya bakar dulu, Mas. Oh, dibakar dulu. Dibakar dulu, jadi dia menghasilkan. Lalu ada kuncinya, mungkin nggak apa-apa ya ini nyebutin ini ya. Jangan brand. Oh, bukan brand. Maksud saya untuk mengikat kuning itu dan warna yang bagus dikasih perasan jeruk nipis. Oke. Rasanya tadi juga ada jeruk-jeruknya makanya ya, Bu ya. Kayak gitu. Jadi ada beberapa rempah yang memang saya tambahkan yang mungkin orang lain tidak diberikan seperti itu. Jadi orang setiap yang mungkin pernah jajan atau pernah ngicip gitu, insya Allah nggak pernah kapok. Iya, dan saya juga akan nggak kapok. Iya. Karena ini benar-benar enak dan berbeda dengan yang lain. Kok bisa, Bu? Apakah menggunakan beras yang premium, kemudian benar-benar kepulenannya ini sangat luar biasa, apalagi kalau misalkan di luar sana kan ada tuh, Bu, yang masih pro, tahu ya, Bu ya? Yang yang keras gitu ya, Bu ya. Itu kok bisa benar-benar menghasilkan kepulenan ini, Bu? Sebenarnya kalau untuk beras tidak ada yang membedakan berasnya harus yang bagus atau tidak, karena tetap kita intinya yang harganya tetap dijangkau, cuman dari prosesnya saja yang treatmentnya untuk kayak gitu. Ini untuk beras kebuli dan nasi kuning sebenarnya sama, cuman dari cara pengolahannya. Oh, kalau nasi kuning harus ditreatment seperti ini, kebuli seperti ini, jadi tetap menghasilkan yang terbaik. Nah, dari berbagai varian yang banyak sekali ini, Bu, yang paling diminati oleh konsumen atau yang sering dipesan oleh konsumen itu yang varian yang mana, Bu? Biasanya yang banyak dipesan itu nasi kuning ayam suwir. Nasi kuning ayam suwir yang ini, Bu? Iya, ada ayam suwir. Harga berapa, Bu, untuk ini? Kalau untuk ayam suwir ini tambah jadi Rp17.000. Rp17.000 ya, Bu ya. Nah, ini kok bisa, Bu, nasi kuning yang ada ayam suwirnya ini berbeda. Berbedanya adalah saya lihat ini ada bakarannya, Bu. Nah, ini apakah dibakar terlebih dahulu atau pripun? Sebenarnya nggak dibakar, dimasak biasa kayak itu. Cuman ini ayam suwirnya saya masak sisit Bali. Iya, sisit Bali gitu kita masak, kita olah biasa seperti itu. Lalu ya udah, yang bikin kadang orang suka bilang unik itu adalah biasanya kalau pesanan saya, setiap ada pesanan selalu nasinya saya bungkus daun, karena biar aroma daun itu bikin seger ya. Coba dan mungkin ini antara nanti nyicipin yang ini dengan yang rice bowl nanti akan lain. Karena biasanya kalau dibungkus daun dia lebih seger aromanya kayak gitu. Dia juga lebih menjaga hangat, nasinya tuh tetap terjaga gitu. Nah, nanti terus kita taruh atasnya ayam suwir sisit Balinya. Begitu ya Sobat Tumbas ya, dimanapun Sobat Tumbas berada, ketika Sobat Tumbas itu ingin merasakan kenikmatan, kelezatan dari dapur kebuli ini, dari yang rice bowl ataupun yang box seperti ini yang sudah dibalut dengan daun pisang, boleh banget untuk memesannya di 081 802 759 511 yang tentunya beralamatkan di Janturan nomor 36 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tidak terasa, Ibu, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Mutia yang sudah hadir di Omah Bakulan di AdiTV Yogyakarta. Semoga dagangan dari dapur kebuli ini dapat dicintai, dapat dinikmati karena kelezatannya, Ibu ya. Amin. Dan sehat selalu untuk Ibu. Dan akhir kata, saya Happy Alhaq mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Happy Alhaq dalam acara yang penuh akan informasi produk lokal hanya di Omah Bakulan, solusi belanja produk Indonesia, yang bisa kamu saksikan melalui live streaming kami di lensa44.com/live dan juga channel YouTube kami di AdiTV Streaming Official. Jamu nembak Yumase. Nah, di edisi hari ini Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, Happy tentu tidak sendirian karena Happy sudah ditemani oleh Ibu Yuli Pertamianti,
selaku owner dari jamu tradisional Bu Yuli yang beralamatkan di Watu RT 10 Argomulyo, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja tidak usah berlama-lama, mari kita berbincang-bincang dengan Bu Yuli. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas. Bagaimana Bu kabarnya? Oh saya sehat. Bagaimana Bu tadi perjalanannya dari Sedayu ke Adi TV? Kebetulan ini tadi merayap rada rame tapi juga lancar gitu. Alhamdulillah. Di hari ini kita sama-sama ya Bu ya, matching biru semuanya. Karena sebiru hatiku dan hatimu. Waduh, mungkin Mas. Saya digombalin nih di hari ini ya Sobat Tumbas ya. Nah kalau misalkan kita berbicara mengenai jamu tradisional Bu Yuli ini, Bu, latar belakang Ibu mendirikan UMKM ini seperti apa sih Bu kalau boleh tahu? Oh gitu, saya cerita dari awal itu tahun 2010 karena saya udah resign dari kerja, karena dulu saya juga kerja itu saya berusaha untuk belajar buat jamu, kebetulan mbah saya penjual jamu gitu. Terus saya belajar dari situ, mbah saya diajarin, terus akhirnya kurang lebih belajar 1 bulan, saya baru jualan. Itu awal bulan puasa belajar, setelah lebaran saya baru jualan gitu sampai sekarang. Dari tahun 2010. 2010. Berarti udah 12 tahun. Iya, ya, Bu, 12 tahun. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, varian apa sih Bu yang dijual sama Bu Yuli untuk menjual berbagai varian jamu tradisional ini Bu? Oh itu ya, yang pertama yaitu ada beras kencur, ada kunir asem, terus ada pahitan yang warna hitam itu biasanya untuk perut kembung atau kurang enak itu biasanya memang rasanya pahit ya. Pahit ya, namanya pahitan, pahitan ya, rasanya pahit. Terus saya inovasi lagi, saya bikin sirup ada sirup beras kencur, sirup jahe dan sirup kunyit asem. Terus karena saya juga mengikuti perkembangan zaman anak-anak muda, kalau di kafe kan biasanya nongkrongnya minumnya kopi, kopi ngobrol. Saya bikin inovasi terbaru yaitu beras kencur latte jelly. Wah, beras kencur latte jelly. Wah itu kayaknya enak banget, apalagi kalau misalkan cuaca panas pakai es gitu ya Bu ya. Mas, mantep pokoknya. Mantep pokoknya. Jadi sekarang di kafe nggak harus minum kopi, bisa diinovasi yang lain. Tentunya jamunya Bu Yuli nggih. Iya. Terus kalau misalkan saya ini Bu penasaran dengan produksi atau bagaimana sih Bu proses produksi dari jamu tradisional Bu Yuli ini? Apakah masih menggunakan tangan uletnya Bu Yuli atau pripun Bu? Iya. Untuk pembuatan jamu tradisional saya pribadi itu masih menggunakan lumpang Mas. Jenengan tahu lumpang untuk numbuk? Oh, mboten ngertos. Jadi untuk numbuk itu biasanya kayak batu itu terus nanti ada lubangnya itu untuk numbuk dari. Kayak ini Bu, kayak cobek tapi yang mengerucut. Iya betul, itu kita pasti menggunakan itu. Jadi nanti dari kita tumbuk ada berasnya, juga ada kencur, ada kunir asam. Nanti tergantung kunir asam dulu yang kita buat atau beras kencur yang kita buat gitu. Nanti bergantian gitu. Oke. Terus ini apa Bu yang untuk ini? Miniaturnya lumpang ini. Oh, Mas, miniatur lumpang. Kukira itu loh Bu, yang kayak Mbak Rara yang ada di luar sana. Ting. Oh gitu. bukan Mas. Itu miniatur lumpang. Oh, miniatur lumpangnya. Kayak seperti ini sebagai propertinya kayak gitu. Gambarannya mungkin kalau dari batu modelnya beda lagi. Oke. Begitu ya Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada. Jadi ketika Bu Yuli itu menumbuk jamu itu masih menggunakan tradisional, ya namanya jamu tradisional ya Bu ya. Yaitu menggunakan lumpang, yaitu ditumbuk dengan lumpang, kemudian proses demi prosesnya dan jadilah jamu tradisional Bu Yuli itu. Dan tentunya varian produknya itu sangat beragam, yaitu ada jamu beras kencur, kemudian kunir asam, wedang secang, wedang rempah, sirup beras kencur, sirup jahe, sirup kunir asam, dan yang paling terbaru, inovasi terbaru, yaitu apa Bu tadi Bu? Beras kencur latte jelly. Beras kencur latte jelly ya Bu ya. Kemudian harganya Bu, tentunya berbeda-beda gitu ya Bu ya. Kemudian untuk yang harga dari beras kencur terlebih dahulu Bu, beras yang kencur yang biasa. Yang biasa. Ini yang biasa
biasa 600 mili. 600 ya, mili. 600 mili itu harganya saya jualnya 15.000. 15.000. Ya, terus kalau yang biasa, yang biasa 8.000. 8.000 ya. Sobat Tumbas ini. Iya, 8.000 yang biasa. Kalau yang latte 10 sampai 12. Oke, ini berapa mili Bu yang ini Bu? 350. 350 mili Iya. ini dengan harga 8.000 rupiah. Kemudian yang 600 mili ya Sobat Tumbas ya, ini 15.000. 15.000 rupiah. Jadi dikorting 1.000 ya Bu Iya. ya. Terus ada yang sirupnya juga bervariasi. Oke, sirupnya berapa Bu? Sirupnya harganya 25.000. 25.000 loh Sobat Tumbas ya. Dan tentunya ini benar-benar diolah sendiri gitu ya, menggunakan lumpang tadi ya. Jadi kalau misalkan untuk proses pembuatan dari beras kencur Bu, itu bagaimana sih Bu proses pembuatannya kalau boleh tahu? Iya boleh. Nanti kan itu ada kencur, terutama bahan bakunya kencur, ada gula merah. Ada gula merah? Ada gula merahnya yang ini, niki Mas. Oh niki. Gula merahnya ada. Lah itu nanti kita masak dulu gula merahnya, nanti bisa dicairkan, baru didinginkan. Maksudnya dingin ruangan ya, itu nggak boleh pakai masuk kulkas. Nanti kencurnya dicuci, ditimbang, lalu direbus juga. Oh, direbus dulu. Terus nanti berasnya kita kan juga pakai beras. Ini ya, berasnya kita cuci dulu. Dicuci terlebih dahulu. Kita cuci, lalu tiriskan, kita sangrai. Oh disangrai Bu. Iya betul, disangrai. Setelah disangrai, nanti kita rendam dulu juga pakai air panas. Berarti gitu. Setelah disangrai direndam gitu ya, biar empuk gitu Bu. Iya, biar empuk, terus nanti ada rasa gurih-gurihnya itu keluar. Gitu. Gurih-gurih dari beras. Iya. Jadi kita nggak memakai tepung beras jadi, tapi kita memakai beras asli. Gitu. Beras asli. Dan tentunya kelebihan dan juga keunggulan dari jamu tradisional Bu Yuli ini apa sih Bu dari jamu-jamu yang ada di luar sana kalau boleh tahu? Itu dirasa Mas. Oh dirasa? Iya dirasa, kadang jamu satu dengan yang lain itu berbeda. Karena saya kalau bikin jamu dengan rasa cinta. Aduh, gitu. Dengan rasa cinta, dengan rasa sayang juga ya Bu ya? Iya, dengan rasa sayang. Jadi mungkin jamu punya Ibu A mungkin berbeda dengan punya saya gitu. Jadinya itu tergantung nek orang Jawa kan tanganan Mas. Oh tanganan ya. Tanganannya gimana, nanti ibu satu dengan ibu saya beda lagi gitu. Oke. Boleh saya coba Bu? Boleh, silakan mau yang original. Original terlebih dahulu ya Bu ya? Ya boleh silakan. Dikocok dulu Sobat Tumbas, ini biar menyatu ya. Ini yang beras kencur nih Bu ya. Beras kencur. Nah ini harganya Rp8.000 saja Sobat Tumbas. Dan yang paling unik di edisi hari ini yaitu untuk meminumnya masih menggunakan batok kelapa ya. Ini adalah batok kelapa Sobat Tumbas, dan ini merupakan inovasi juga ya Bu, nguri-nguri gitu ya, nguri-nguri kabudayaan karena ini khas dari daerah istimewa Yogyakarta tentunya ya. Ini ya Sobat Tumbas ya, saya tuang. Oke. Wah pagi-pagi ya Bu ya. Jamu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget Bu. Iya. Kemudian rasa kencurnya juga enak. Terus di tenggorokan hangat. Di tenggorokan juga hangat. Kemudian tentunya apa ya Bu ya, benar-benar masih tradisional tuh masih berasa karena minumnya pakai batok kelapa ya Bu. Saya habiskan gitu Bu ya. Iya habiskan lagi Mas, boleh. Enak banget Bu. Iya. Enak banget. Benar-benar apa ya Bu, kalau misalkan di luar sana kan kayak masih pahit dan sebagainya gitu ya, mungkin kencurnya atau pripun ya Bu ya. Tapi kalau misalkan dari jamu tradisionalnya Bu Yuli ini rasanya enak, hangatnya di tubuh juga kerasa, apalagi kalau misalkan nanti Jogja itu panas gitu ya, ditambah dengan es tuh apalagi seger gitu Bu ya. Dan kalau misalkan boleh tahu nih Bu, cara memesannya niki pripun Bu untuk memesan produk-produk dari jamu tradisional Bu Yuli ini Bu? Monggo bisa Bu. Untuk memesan jamu tradisional ke Bu Yuli nanti bisa ke kontak WA bisnis saya, itu ada di 08523333434. Itu ada di WA bisnis saya, di situ juga ada katalog dan fiturnya juga. Oke, bisa dilihat di bawah ini ya Sobat Tumbas ya. Ada 2 nomor juga, Jadi untuk Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, saya ulangi sekali lagi, ketika
Sobat Tumbas ingin merasakan kenikmatan dari jamu tradisional Bu Yuli, boleh banget untuk memesannya dengan cara menghubungi di bawah ini atau di 085 923333 atau bisa langsung ke rumah produksi ya Bu ya. Di Watu RT 10 Argomulyo Sedayu Bantul daerah istimewa Yogyakarta. Nah kalau boleh tahu Bu, Sedayu ini pun niku pundi Bu? Saya sekitaran depot Pertamina Rewulu Mas. Jadi makanya nama saya pakai Pertamina. Itu karena saya memang rumahnya di sana. Kebetulan pas Pertamina Rewulu diresmikan itu kelahiran saya di sana gitu. Oke. Yuli Pertamianti gitu ya Bu ya. Tentunya itu menjadi sebuah makna yang begitu luar biasa. Nah kalau boleh tahu Bu, yang saya ingin mencoba ini adalah inovasi terbaru dari beras kencur latte. Jelly. Ditambah jelly ya Sobat Tumbas. Kalau misalkan Sobat Tumbas melihat ini ada jelly-jellynya, dan tentunya ini merupakan apa ya Bu ya, satu-satunya mungkin ya Bu, ini adalah pertama kalinya jamu tradisional yang membuat inovasi yang begitu luar biasa, begitu istimewanya seperti daerah istimewa Yogyakarta. Oke, saya coba ya Bu ya. Iya, monggo silakan. Beras kencur latte. Dikocok dulu juga. Oh ya, dikocok dulu ya, lupa saya ya. Biar menyampur lagi. Oke. Lattenya juga biar mencampur ya Bu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini ya Sobat Tumbas ya, saya tuang. Waduh, tuh kan ada jelinya Bu. Ini harga untuk beras kencur jelinya sama Bu atau 12.000, ada? Oh ada perbedaan ya? 12.000. 12.000. Nanti kalau Sobat untuk Tumbas. harga reseller beda lagi. Oke, nanti kita berbincang-bincang reseller ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Manisnya pas, lattenya kerasa, dan tentunya tidak meninggalkan rasa dari beras kencurnya ya Bu ya. Jelinya juga enak sekali nih Bu ya. Itu juga buat sendiri Bu. Wah, begitu luar biasa ya. Enak banget Bu. Iya. Tentunya ini adalah inovasi yang begitu apik gitu ya Bu ya di Jogja. Dan kalau boleh tahu Bu, untuk proses produksinya itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa sih Bu? Kemudian dijual belikan untuk para konsumen yang ada di luar sana. Kalau saya itu produksi mulai bangun 2:30 Mas. 2:30? Pagi itu setiap hari Bu? Saya jualannya seminggu 2 kali Mas. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali itu setiap 2:30 sudah bangun. Persiapan dari sore itu nanti ngerebusin air. Karena airnya kita nggak pakai air aqua, juga nggak pakai air ulang. Jadi air sumur yang saya rebus. Nanti baru didinginkan, terus nanti yuk ngerebus gula jawanya juga didinginkan, terus sama rempahnya itu kita ngerebusnya juga sore. Oke, sore. Setelah itu nanti dilanjut di 2:30 nanti dilanjut ke 2:30 prosesnya. Prosesnya gitu ya. Dan nanti saya keliling jualan, itu saya jam 7:30 harus sudah meluncur karena saya jualannya di kantor Mas. Kalau di kantor nggak menyesuaikan dengan jam kantor, nanti yang pembeli ada yang sudah keluar kantor, ada yang mungkin baru kerja. Jadi kita di sela-sela istirahat mereka gitu. Biasanya sampai jam berapa Bu jualan? Kayak saya jualan paling siang jam 11. Jam 11 gitu ya Bu ya. Tentunya menyesuaikan jam kantor tadi sebelum jam istirahat gitu ya Bu ya. Itu biasanya di kantor-kantor mana Bu? Saya untuk menjualnya? Jualan ini saya di daerah Moyudan. Moyudan malah arah ke barat. Nanti ada di situ ada kantor kelurahan Sumbersari, terus nanti ada kecamatan, ada SMK Muhammadiyah, terus nanti ada juga ada polsek di situ. Jadi saya tujuannya yang kantor sama nanti sekolahan. Oke. Jualannya juga setiap hari Bu? Saya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali tadi ya Bu ya. Setiap hari apa Bu kalau boleh tahu? Saya Jumat sama Sabtu Mas. Jumat dan juga Sabtu. Iya. Nah kalau misalkan yang kantor yang 5 hari kerja ini pripun Bu? Saya cuman yang kantor itu kan yang hari Jumat, terus nanti yang Sabtunya di perumahan. Gitu. Berarti udah di apa ya? Udah diatur sedemikian rupa. Jadwalnya gitu. Berarti khusus untuk kantor itu di hari Jumat dan keliling dari 7:30 sampai jam 11 tadi.
setelah itu baru nanti dilanjut di hari Sabtu gitu ya Bu ya. Nah kalau boleh tahu Bu, ketika ingin menjadi reseller apakah ada minimal ordernya Bu? Ya ada minimal ordernya. Untuk minimal order nanti untuk botol yang kan ada botol besar, ada botol kecil ya. Yes. Nanti untuk yang botol kecil itu minimalnya resellernya 15 botol. 15 botol. Iya. Kalau yang besar yang 600 mili 10 botol bisa. 10 botol bisa. Kemudian perbedaan harga Bu ketika menjadi reseller dengan konsumen biasa, dengan harga konsumen biasa itu perbedaan harganya seperti apa Bu? Nanti kita potong paling enggak ya 1.000 lah Mas 1.000 gitu. gitu ya. Nanti untuk istilahnya laba yang jual gitu. Berarti ini yang 8.000 jadi 7.000, ya. kemudian yang 15 jadi 14. Oke, yang 15 gitu. jadi 14 gitu ya. Jadi untuk Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, ketika ingin menjadi reseller boleh banget untuk langsung saja telepon atau WA di 085 923333434 atau di 081 5787 26697 atau bisa langsung pesan caranya yaitu di bawah ini. Dan untuk Ibu Yuli, kita sudah ada di penghujung acara Ibu, matur nuwun sanget sudah berkunjung ke Adi TV di Omak Bakulan ini. Semoga dagangan dari jamu tradisional Bu Yuli ini laris manis. Tentunya insya Allah setelah dari sini nanti banyak yang memesannya Ibu. Amin, terima ya rabbal kasih. alamin. Dan tentu saja saya Happy Al-Haq mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah.